Seorang budak seks yang memiliki lebih dari 200 anak, ia ditugaskan untuk berkembang biak atau menghasilkan keturunan agar anak-anak dari produksi tersebut juga dijadikan budak di negara tersebut. Oke guys, kali ini gue akan ngebahas sebuah kasus yang dulu pernah terjadi tentang sejarah budaya seks yang ada di negara Brazil. Masyarakat Brazil pada 2 abad silam, pada saat itu bagi mereka pada zaman itu perbudakan seks adalah hal yang sangat lumrah dan menjadi pemandangan umum di negara itu. Begitu pula dengan budak pembibitan atau pengembangan biak yang diperoleh oleh mereka. Pada saat itu ada seorang pria, ia memproduksi 200 lebih anak dari perbudakan seks tersebut. Bagaimana cerita keselanjutannya tentang sejarah dan kasus ini? Kalau udah siap, mari kita bahas tetap di Tragis. Masyarakat pribumi dan warga kulit hitam dari Afrika, ada 12 juta orang Afrika yang dibawa secara paksa, sekitar dari 5,5 juta dibawa ke negara Brazil antara tahun 1540 dan tahun 1860-an. Perbudakan orang-orang Afrika mempunyai peran penting dalam perekonomian, memproduksi kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Perlakuan tidak manusiawi, kerja paksa terhadap budaya Afrika masih menjadi bagian penting dalam sejarah Brazil. Hingga awal tahun 1850-an, sebagian besar budaya Afrika yang tiba di pantai Brazil dipaksa berangkat dari pelabuhan lain menuju pelabuhan sebelumnya, tepatnya di Afrika Tenggara Barat. Perbudakan orang kulit hitam menjadi sejarah kelam yang dipenuhi dengan tragedi yang sangat tidak manusiawi. Diketahui perbudakan adalah inti perekonomian di negara Brazil selama 350 tahun silam. Sekitar 40% dari 10 juta budak Afrika yang dibawa ke negara Brazil tersebut. Selama berabad-abad, setiap orang Afrika yang datang ke negara Brazil menjadi budak. Mereka di sana menjadi budak untuk pekerja paksa ataupun pekerja seks. Pada zaman itu, budak sangat penting dalam perekonomian Brazil sehingga mereka melakukan perbudakan itu. Seperti kita ketahui, sementara orang-orang kulit putih yang ada di negara Brazil tidak berbuat apa-apa, bahkan mereka diistimewakan di negaranya sana. Negara ini juga merupakan negara terakhir dari benua Afrika. Oke guys, yang membuat gue ingin ngebahas kasus ini dan cerita sejarah ini, ada seorang pria yang bernama Pataseka. Dia menjadi budak seks pada zaman itu. Pataseka lahir pada tahun 1828, tepatnya di Sorocaba, Sao Paulo, Brazil. Pataseka merupakan keturunan Nigeria, memiliki tubuh yang sangat besar dan tegap. Tingginya itu mencapai 213 cm dengan bobot 150 kg. Diketahui dengan badan yang berotot sejak kecil, ia tidak pernah merasakan sakit karena memiliki stamina yang sangat bagus. Kisah Pataseka ini adalah seorang budak pria yang dibeli khusus hanya untuk menghamili para wanita yang ada di sana pada zaman itu guys. Pria tersebut memiliki keunggulan yang nantinya akan diperjualbelikan secara budak, dan anak-anak tersebut akan dijadikan budak pada saat itu. Pada abad 19 diketahui majikannya tersebut adalah seorang kaya raya yang memiliki banyak lahan. Majikan tersebut yang bernama José de Oliveira mengambil Pataseka secara legal ataupun secara paksa
Di sini tugas budak pria itu yang memiliki fisik yang tangguh akan diperintahkan untuk menghamili para budak wanita dan melahirkan anak mereka yang lahir secara sehat dan kuat dan tangguh seperti gen ayahnya. Ya, seperti kita ketahui, Pataseka ini memiliki badan yang sangat besar dan stamina-nya itu cukup tangguh lah. Maka dari itu dia menjadi favorit para budak tersebut. Meskipun Pataseka menjadi budak kerja paksa, tapi dia juga menjadi budak seks layaknya budak pria lainnya. Tugas utamanya memang menjadi mesin produksi pembuat anak. Lalu ia diberikan makanan yang sangat banyak dan lanjut untuk bekerja di lahan ladang itu. Sebagian budak di lapangan tersebut ia juga memproduksi pengembangan biak supaya nanti anak-anak dari Pataseka ini tadi menjadi budak juga dan diperjualbelikan di sana. Dikabarkan Pataseka menghamili 200 lebih budak wanita dan memiliki hingga 249 anak. Pataseka sangat menyayangi anak-anaknya itu yang ia produksi. Perusahaan melindungi mereka dengan cara memperbudak mereka sehingga negara Brazil tersebut bisa maju dan berkembang pesat di ekonominya. Diketahui Pataseka ini pandai bela diri sehingga dia cukup dihormati dan dikagumi oleh para budak lainnya. Selain menghamili budak wanita, Pataseka juga merawat kuda dan mengangkut surat-surat antara pertanian dan perkotaan. Berkat keberhasilannya dalam menghasilkan jumlah keturunan yang signifikan, Pataseka diberi perlakuan yang relatif ya sangat baiklah. Ia dikasih makan, juga dia sangat dihormati, gak seperti budak-budak yang lain. Kemudian ia diberikan hak istimewa tertentu. Dan pada saat itu ketika perbudakan dihapuskan di negara Brazil pada tahun 1888, majikannya ini bahkan memberikan sebidang tanah sebagai penghargaan untuk Pataseka yang sudah memproduksi sampai 200 lebih anak yang ia produksi. Pataseka adalah simbol ketahanan dan perlawanan dalam sejarah Brazil. Ia pada saat itu memberontak dan melawan pemilik perkebunan. Pada saat itu dia diketahui adalah seorang pemimpin pemberontak. Sejak itu Pataseka menjalani kehidupan yang layak seperti halnya manusia pada umumnya. Ya, hidupnya itu seperti bebas saja gitu. Ia melanjutkan hidup dengan berprofesi sebagai petani juga dan menikahi seorang wanita. Dan pada saat itu dia memiliki 9 anak. Kemudian Pataseka meninggal dunia usianya sampai 130 tahun. Atas meninggalnya Pataseka ini ada kemungkinan asumsi meninggalnya karena infeksi atau gagal jantung. Ada banyak kisah hidup Pataseka yang masih menjadi misteri pada masa itu. Pada perbudakan itu, kala itu menjadikan kehidupannya begitu kejam dan begitu sangat mengerikan bagi kehidupan Pataseka. Ketika pemerintah menghapuskan perdagangan budak internasional di negara tersebut pada tahun 1850-an, pemerintah tenaga kerja kulit hitam masih tetap tinggi dan masih menjadi perbudakan pada kala itu. Meski sudah dihapus oleh pihak internasional, tetap aja itu ada perbudakan di sana, tapi kemungkinan kasusnya masih menjadi misteri dan masih ditutupi. Nah, pada zaman Pataseka sebelumnya perbudakan itu hal yang lumrah. Orang-orang yang ada di Afrika yang diperbudak melahirkan lebih banyak bayi yang kemudian dilahirkan sebagai budak. Jadi Pataseka ini disuruh memproduksi banyak anak sehingga anak yang dia produksi tersebut bisa diperjualbelikan untuk diperbudakan dan untuk dipekerjakan secara paksa. Diketahui negara tersebut menjadi salah satu perbudakan yang paling tinggi. Ada kemungkinan pada saat itu mereka ini diperbudak untuk memajukan negara Brazil tersebut dengan perekonomian yang lebih tinggi dengan secara
memperbudak negara lain. Jadi mereka ini diketahui dipekerjakan di perkebunan atau pekerjaan apapun sebagai buruh lepas. Pemilik budak percaya bahwa pengembangan biakan tersebut adalah cara yang efektif untuk meningkatkan sejumlah dan kualitas tenaga kerja pada masa itu. Kisah Pataseka ini adalah salah satu korban dari sistem perbudakan seks atau perbudakan cara kerja paksa. Namun diperkirakan jumlah anak yang sebenarnya bisa lebih banyak yang diproduksi oleh Pataseka ini. Pataseka ini menjadi salah satu sosok yang inspiratif, menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi apapun yang paling sulit sekalipun, manusia masih bisa menemukan harapan dan berjuang untuk kebebasan tersebut. Itulah sedikit tentang sejarah perbudakan yang ada di negara Brazil tersebut, yang melibatkan seorang pria yang bernama Pataseka. Ia memproduksi lebih dari 200 anak dalam sejarah tersebut. Buat kalian, terima kasih yang sudah menonton video ini dan sudah mengeklik video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini agar video ini dan channel ini semakin berkembang. Terima kasih.